Rizal masih di rumah sakit, dia harus standby mengawasi kondisinya Fahri. Karena sepertinya ada tanda-tanda Fahri akan sadar, Mbak. Fahri menunjukkan tanda-tanda sadar. Jadi sekarang Kang Mas pergi nih. Iya, Tika. Kamu nggak apa-apa kan? Kang Mas tinggalin sendiri di sini. Iya, nggak apa-apa. Hati-hati ya, Kang Mas. Ya udah, kalau gitu Kang Mas berangkat ya, karena Kang Mas harus nyelidikin ini semua. Karena tuduhan kamu hanya bisa dibebaskan sekarang kurang dari 24 jam, Tika. Iya, Kang Mas. Makasih ya. Tika yakin banget kalau memang kita benar, pasti Allah akan kasih kita jalan kok. Jalan yang terbaik. Iya. Mas berangkat ya. Dadah, Kang Mas. Harus tetap cayo ya. Nggak boleh nggak semangat loh. Jaga diri kamu baik-baik ya. Kalau ada apa-apa kabarin Kang Mas. Kang Mas. Kok dikantongin toh? Kok dipipiin sih? Iya kan, jadi ciumnya di pipi. Oh gitu. Nah, Tika. Kang Mas. Yang cayo ya. Cayo. Kang Mas. Dadah. Cayo. Ya Allah, berikanlah petunjukmu pada Kang Mas ya Allah. Lindungilah Kang Mas, lindungilah kami semua. Hanya ke dalam tangan-Mu lah kami berserah ya Allah. Amin. Kok bisa sih Fahri udah mau sadar? Aku harus melakukan sesuatu. Mama. Mau kemana kamu? Nggak kemana-mana kok, Ma. Emang kenapa? Mama pikir Naira mau pergi ya? Ada-ada aja, Mama. Ya bagus deh kalau gitu. Oh iya, Nay, Mama boleh minta tolong sama kamu? Apa, Ma? Ya kalau bisa bujuk Papa pulang deh, kasihan dia capek kan. Tanyain dia pulang jam berapa. Nay, kamu keberatan telepon Papa? Nggak kok, nggak keberatan, Ma. Ya, halo. Papa di rumah sakit ya? Pulang jam berapa, Pak? Iya, Nay. Papa masih mesti standby di sini. Papa belum tahu mau pulang jam berapa. Standby. Maksud Papa? Iya, tadi Fahri sempat sadar sebentar. Nggak lama. Dan Ibu Sita langsung minta ke Papa sendiri supaya Papa memantau Fahri. Kalau dia nanti ada perkembangan lagi. Tapi tadi Fahri sempat sadar, Pak. Iya. Dan dia sempat bilang sesuatu. Bilang sesuatu, bilang apa, Pak? Kalau nggak salah dia bilangnya anting. Terus dia bilang apa lagi, Pak? Cuma itu doang? Ya, dia kan sadarnya cuma sebentar, kan nggak lama, jadi Papa nggak sempat respon lebih lanjut. Naik, kamu kan sering jalan sama Fahri. Mungkin kamu tahu apa maksudnya? Atau ada sesuatu dengan anting itu? Kok Papa malah nanya Naira sih? Naira nggak tahu lah, Pak. Udah nggak usah dipikirin, mungkin Fahri cuma ngigau doang kok. Ya, Papa kira kamu tahu tentang itu. Iya, maaf Pak, tapi Naira nggak ngerti. Itu Papa cepet pulang ya. Udah ditanyain itu sama Mama ya. Dah.
Naira, kok malah bengong? Iya, Ma. Papa bilang apa? Tadi Papa cuma bilang belum bisa pulang katanya, Ma. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kasih ya, Nay. Ya, sama-sama, Ma. Naira ke kamar dulu ya. Aduh, ngapain sih Fahri pakai bilang anting-anting segala? Bikin aku kepikiran aja. Tenang, Naira, tenang. Fahri juga belum sadar kok. Udah, mendingan aku tidur aja. Terus lihat besok keadaannya gimana. Ya. Kenapa tuh dari tadi kok kayak makan terus nggak berhenti ya? Ini pasti karena ada kamu di dalam sini. Gak apa-apa. Mama rela gemuk asalkan kamu di dalam sini tuh sehat ya. Jangan nakal-nakal, jangan sakit lagi. Selamat pagi, Tika. Kamu baik-baik saja kan? Baik-baik aja dokter. Tapi nggak tahu kenapa ya, Tika itu kok kayak nggak bisa berhenti makan gitu ya. Kayak rakus makan-makan terus gitu. Kalau begitu, saya periksa kamu dulu ya. Ah, iya. It's fine. Semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya dokter. Maaf, Dok. Terpaksa kami masuk ke ruangan sini. Jadi kapan Ibu Atika bisa keluar dari sini, Dok? I expect sepertinya besok sore, Pak. Itu juga kalau kondisinya tetap stabil seperti sekarang. Tapi sekarang tidak ada masalah kan, Dok? Sejauh ini baik-baik saja. Kami lihat Ibu Atika sudah semakin sehat. Lalu nunggu apa lagi, Dok? I'm sorry, but I will not allow my patients to go out until kondisinya benar-benar good. Tapi kami minta dipercepat, Dok. Tapi Di sini dokter boleh berpuasa. Tapi kami bertanggung jawab atas dasar hukum. Ibu Atika ini masih dalam penahanan. Jadi masih dalam pengawasan kami, dokter. Saya kasih waktu sampai subuh ini setelah sahur. Setelah itu, Ibu Atika kami bawa ke sel tahanan. Ya, halo. Dr. Sultan, we're in trouble. This is an emergency. Gawat? Gawat apaan? Istri saya kenapa lagi? No. Atika baik-baik saja. Tapi the police, they want to take Atika to the cell tomorrow setelah sahur. Setelah sahur? Sepertinya kamu harus bertindak lebih cepat, Sultan. This is very important. We're running out of time. Oke. Terima kasih ya. Aduh, ini waktunya makin mepet banget nih. Kalau sampai pelakunya nggak nongol di rumah sakit, berarti gue gagal. Itu artinya, gue harus bawa kabur Atika dari polisi-polisi itu. Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu
Enak tenan loh ini. Makan dulu ini loh. Ini masih ada ini loh. Ibu sisain nih. Siapa? Kamu tuh apa sih? Kok bolak-balik terus kayak gitu tuh? Pusing ngeliatnya. Ini Bu, perasaan Rahmani nggak enak gitu loh. Deg-degan. Kayaknya bakalan ada kejadian yang nggak enak gitu loh yang akan terjadi. Kejadian apa? Ya Rahma juga nggak ngerti Bu. Udah, ibu mau tidur duluan ah. Pusing dah kamu tuh. Bagaimana, Dok? Kondisinya semakin stabil. Meskipun perkembangannya tidak terlalu signifikan, tapi saya optimis dengan perkembangan dari Fahri. Terima kasih, Dok. Maaf, apa Naira sudah datang menjenguk Fahri? Belum, dokter. Jangankan ngejenguk. Telepon menanyakan keadaan Fahri juga belum. Ya sudah, nanti kalau perlu apa-apa, hubungi saya. Baik, Dok. Aduh, mana nih? Masa Naira belum kelihatan juga sih? Sultan, Pak, Bapak baru dari ruangannya Fahri dan Bapak tanya sama mereka apa Naira sudah berkunjung. Kata mereka belum. loh, Naira kan sudah seharusnya Bentar, Pak. Ya Sultan, Gimana, Ma? Mama sih belum cek ke kamar Naira lagi. Gini deh, Mama lihat dulu sebentar ya. Jangan ditutup ya. Oke. Halo Sultan, Ya, Ma, gimana? Naira masih dalam kamar tuh. Iya, terus gimana, Ma? Terus Mama juga tadi sempat lihat keluar mobil Naira juga masih ada. Masih di kamarnya. Ya udah, Ma. Makasih, Ma. Apa jangan-jangan gue yang salah nebak lagi ini? Tapi kalau bukan Naira pelakunya, terus siapa? Aduh, tinggal 3 jam lagi. Kalau sampai terlambat, Atika bisa masuk penjara lagi. Ya Allah, tolong kasih petunjukmu, ya Allah. Bu Atika, kamarnya sudah saya semprot. Kamarnya. Ya, terima kasih ya, suster. Kalau begitu saya permisi dulu. Ini papa kamu kemana ya, sayang? Kok belum ada kabar juga? Ya wes, gak apa-apa. Sejak kamu selamat aja, itu udah suatu mukjizat sekali buat mama. Dan mama gak akan minta apa-apa lagi selain kamu lahir dengan selamat. Kamu baik-baik ya di dalam sini. Kayaknya ada yang aneh ya. Apa perasaan saya aja? Enggak ah, emang ini aneh kok. Aneh ini. Naira?
Pinter sekali tuh anak. Udah tahu kalau mama bakalan ngecek ya. Naira. Ayo Sultan, angkat dong, cepetan diangkat. Gimana, Ma? Ada perkembangan apa? Sultan, Naira udah nggak ada di kamarnya. Udah pergi dia. Dan sepertinya udah pergi dari tadi. Dia tipu mama. Ya udah, makasih Ma ya. Sekarang lebih baik gue sembunyi dan tunggu Naira sampai datang ke ruangannya Fahri. Karena gue yakin tujuan Naira itu pasti ke ruangannya Fahri untuk mencari anting itu. Bu Yulia, ada apa sih sebenarnya? Naira itu kemana? Kenapa Bu Yulia nelfon Nak Sultan supaya melaporkan Naira? Seperti yang kami bilang sebelumnya, Rahma. Kami curiga kalau Naira lah pelakunya yang bikin celaka Fahri. Gak mungkin. Bu Yulia jangan ngarang cerita. Saya juga nggak mau punya pikiran buruk seperti itu. Saya juga nggak mau percaya kalau itu benar atau enggak. Maka untuk membuktikannya kita harus mencari tahu siapa yang melakukan sebenarnya. Menurut saya, kalian sudah sepakat buat bikin Naira gantiin Atikah. Kalian itu lagi cari kambing hitam kan? Supaya Atikah bebas dari penjara. Maka dari itu kita harus cari, kita harus membuktikannya, Rahma. Bu Yulia, saya juga tidak percaya kalau Atikah yang melakukan semua itu. Rasanya itu tidak mungkin. Tapi Mbok ya jangan begitu sama Naira. Masa iya Naira jadi kambing hitam? Loh, tuh kan. Pak, sudah waktunya sahur, Pak. Kita bawa Bu Atika sekarang. Ntar aja, Pak. Kita sahur dulu aja. Kita nyari makan dulu. Iya. Mari, Pak. Tunggu. Kamu mau ngapain? Saya mau nelfon Naira. Saya mau bilang ke Naira supaya nggak masuk perangkap kalian. Jangan, Rahma, please. No, jangan telepon Naira, please. Saya mesti nelfon Naira. Juga nggak boleh, pokoknya saya nggak akan biarin Atika menanggung hukuman atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Lepas Saya juga nggak mau Naira di penjara, Bu. No, Atika itu nggak salah, Rahma. Naira juga nggak salah. Tapi masa kamu nggak curiga sih? Pasti curiga dong. Kamu juga merasakan kalau Naira itu ada salahnya? Enggak. Buat saya, Naira nggak pernah salah. Naira! Kan? Kamu ini Ya wis, saya juga bisa nelfon dari wartel. Udah, jangan, kamu di sini aja. Rama, udah kamu di sini aja. Kenapa sih? Udah. Pasti kenapa sih, Bu? Chris, cukup Rama. Bu, Rama cuma ini Naira. Iya, Ibu tahu. Tapi kamu itu sudah keterlaluan, toh Rama. Ngebela anak itu padahal kita tahu dia bersalah itu juga enggak benar, toh. Tapi Bu, Sudah, kamu nggak usah pergi kemana-mana. Duduk sini kamu. Bu, Ibu kan tahu Rama itu sayang banget sama Naira. Nah iya, justru itu. Sayang sama anak itu boleh, malah harus gitu loh. Tapi Mbok jangan sampai jadi salah kaprah. Jadi kamu itu malah membutakan mata hati dan pikiran kamu, toh, Nduk. Lawang, sudah jelas-jelas semakin jelas Naira itu bersalah. Kok ya kamu belain terus, toh? Iya, toh? Tapi Bu, Naira itu kan juga cucu Ibu. Iya. Siapa yang bilang dia bukan cucuku? Cucuku dia itu. Aku juga sayang sama Naira itu loh kok. Tapi kan nggak boleh. Karena alasan itu kita harus buta. Terus membela dia karena dia salah. Nggak bisa gitu toh. Ngerti kamu, Nduk?
belum muncul juga ya? Apa gue salah? Enggak mungkin. Dia pasti akan muncul di sini. Mending sekarang gue tunggu aja dulu. Ya, halo. Dr. Sultan, I just saw Naira. You just saw Naira? Dia main masuk klinik saya. Ngapain ke situ? I don't know, but I suggest you come here right away. Oke. Thank you ya. Untung gak ada orang. Hampir aja. Sekarang semuanya lengkap. Semua bukti akan mengarah langsung pada kamu, Atika. Selamat mendekam di sel. Sudah waktunya, Pak. Suster, tolong bangunkan Bu Atika. Ini saatnya Bu Atika kembali ke sel. Iya, Pak. Bu Atika. Ya, ada apa tuh, suster? Maaf, saya mesti membangunkan Ibu. 2 polisi di luar yang meminta saya. Katanya Ibu Atika sudah harus kembali ke sel. Loh, suster. Tapi suami saya sekarang belum balik kan? Kalau begitu Kang Mas nggak berhasil mendapatkan bukti itu. Bu Atika, Iya, Bu. Kita berangkat sekarang. Kita kembali ke tahanan Bu Atika. Ya Allah, berikanlah Tika keikhlasan agar Tika bisa ngejalanin ini, walaupun nggak ada Kang Mas di sini. Ya, mari Pak. Tunggu. Kang Mas. Saya tidak mengizinkan bapak-bapak sekalian untuk membawa istri saya kembali ke penjara. Pak, saya tegaskan sekali lagi. Kami hanya menjalankan kewajiban kami saja. Oh ya? Tapi bapak-bapak ini sudah menangkap orang yang salah. Bapak sadar? Istri saya ini sama sekali tidak bersalah. Dan saya yakin itu. Maaf, Pak. Sebelum ada bukti yang kuat kalau Bu Atika bukan pelakunya, kami tidak bisa membebaskan Bu Atika. Oh ya? Jangan khawatir. Mungkin bapak tidak bisa mencari buktinya. Tapi saya bisa. Dan saya sudah tahu siapa sebenarnya pelakunya, Pak.
Serius, Kang Mas? Kang Mas sudah nemuin kalau sebenarnya bukan Tika? Pelakunya adalah... Aduh, lepasin, let me go! Mbak Naira? Mbak Naira ngapain di sini toh? Pak, ini pelaku yang sebenarnya. Silakan ditangkap. Mereka bohong, Pak. Mereka mau menjebak saya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Let me go! Ih, lepasin! Apa buktinya kalau Mbak ini pelakunya? Apa, Pak? Semua harus berdasarkan dengan bukti. Emangnya Kang Mas sudah punya bukti? Buktinya apa? Jangan asal nuduh, Kang Mas. Kamu tenang aja. Kenapa diem aja, Sultan? Kalau kamu punya bukti, ngomong dong. Jangan diem aja. Ada buktinya. Di telinga istri saya. Maksudnya apa, Pak? Cantik. Punya sarung tangan? Karena terus terang, saya tidak mau mengacaukan barang bukti. Apa hubungannya anting ini dengan peristiwa yang menimpa saudara Fahri? Anting ini sengaja dipasang Nair ke telinganya Atika. Karena ada sesuatu di balik ini. Bohong, Pak. Bohong. Semua ini bohong. Please. Bisa lihat video ini? Gimana, Nay? Iya. Terus kenapa kalau aku emang pakein anting itu ke telinganya Atika? Hah? Apa salahnya? Apa aku melanggar hukum? Enggak kan? Wah, jelas enggak dong, Nay. Tapi kok aneh ya? Kasih anting kok cuma sebelah aja sih, Nay. Apa ini? Atau kamu lupa? Sebelahnya nggak tahu di mana, iya kan? Kamu pasti bingung kan? Nyari di mana sebelahnya? Aku tahu kalau sebelahnya di mana. Sebelahnya ada di Fahri. Iya, soalnya waktu itu tuh Fahri tuh menyatakan perasaannya ke aku, terus aku tolak. Terus dia minta sebelah anting aku untuk ya tanda perpisahan gitu. Jadi nggak salah kan? Ya kan, nggak kan? Kamu yakin, Nay? Kamu ngasihnya ke Fahri? Ya aku yakin dong. Makanya itu karena Fahri punya anting aku, ya dia nggak bisa nuntut karena aku yang ngasih anting itu ke Fahri. Oh ya? Bukannya anting kamu itu ada sama Dokter Kevin? Kamu. Still remember, right? Sewaktu kita bertabrakan pertama kali. Iya, emangnya kenapa? Saat itu, anting kamu nyangkut di jas saya. I'm so sorry. Are you okay? And I wanted to give it back to you, tapi you ran away. Kamu pergi. Gimana, Nay? Sekarang kamu ingat kan? Makanya, dengan kamu melakukan ini, sudah menunjukkan kalau kamu sebenarnya pelakunya, Nay. Masih memungkir juga. Hei, Naira! Nay! Mau kemana lagi kamu, Nay?
Udahlah, Nay. Sekarang udah saatnya kamu mengakui kesalahan kamu. Ibu tolongin Naira, Bu. Naira nggak salah. Ini semua tuh mau menjebak Naira, Bu. Ibunya Naira kan, Ibu pasti percaya kan Naira nggak salah, Bu. Ibu tolongin Naira, Bu. Naira takut, Bu. Aduh, Bu, lepas, Bu, sakit, Bu. Aduh. Bikin malu ibu aja. Jadi anak, kok kamu jahat sih? Ibu lepas, sakit. Aduh. Ibu. Aduh. Ibu jahat banget sih, sakit ini kupingin Naira, Bu. Ibu ngelakuin semua ini supaya kamu inget, Naira. Karena sudah banyak yang nasihatin kamu. Tapi kamu udah kapok-kapok. Loh. Saudari Ner, mari ikut kami ke kantor polisi untuk proses interogasi. Enggak, Pak. Lepasin, saya nggak mau, Pak. Ini semua salah, Pak. Mereka menjebak saya, Pak. Lepasin, saya nggak salah. Silakan Anda jelaskan di kantor polisi. Barang buktinya dibawa, Pak. Mari bawa dia. Pelakunya adalah Naira. Syukur alhamdulillah, Atika sudah bebas. Mama senang banget. Lega rasanya. Oh ya, Ma, Pa, Mama Marni dan juga Ibu, terima kasih banyak ya. Kalian sudah sangat banyak membantu. Bu, maafin banget ya kalau semuanya akan jadi kayak begini. Nggak apa-apa, Kondo. Ibu cuma sedih aja. Kok ya Naira itu tega banget gitu. Kok sudahlah, Rahmat. Sing tawakal. Yang penting nantinya kamu berusaha didik dia supaya dia jadi anak yang lebih baik dari sekarang ini. Ya toh? Amin. Ayo. Saya nggak salah. Saya nggak sengaja, Bapak. Lepasin, nggak apa-apa. Ayo. Pak, tolong Pak. Lepasin saya, Pak. Saya nggak mau di penjara, Pak. Saya nggak salah, Pak. Pak, saya nggak salah. Assalamualaikum. Kamu kenapa lagi sih, Tika? Kok mukanya sedih? Kang Mas, gimana kalau sekarang kita jengukin Mas Fahri yuk? Nggak tahu kenapa sekarang Tika kepikiran aja sama Mas Fahri. Jujur aja sih ya, Mama tuh nggak suka sama Bu Sita. Mama juga nggak suka sama Fahri. Tapi ya tetap Mama mau kok berusaha berpikiran lebih baik tentang mereka. Mendoakan Fahri. Oke, Mama setuju. Jadi semua biaya rumah sakit anak saya itu di cover
oleh pihak asuransi ya Pak? Oh, ya terima kasih Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Ini juga tadi bicara, untung pakai XL. Gratis juga. Pak Darmawan. Pak Rijal, kalian Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Papa sudah hubungi pihak asuransi belum? Alhamdulillah sudah, Ma. Dan mereka mau mengcover seluruh biayanya Fahri. Syukurlah, Pak. Ada yang mau ketemu? Itu? Siapa, Pak? Bu Sita. Masih berani ya Atika kamu datang ke sini nunjukin muka ke sini. Dan siapa yang ngasih izin kamu masuk ke dalam ruangan anak saya? Siapa? Sudah, Ma, sabar. Malu sama orang-orang, Ma. Mama nggak bisa sabar, Pak. Ayo jawab. Keluar kamu dari sini, Atika. Keluar. Kamu nggak denger ya? Kamu tuli. Saya bilang kamu keluar. Stop, Tante. Ini pasti sudah terjadi kesalahpahaman, Tante. Diam kamu, Sultan. Atika, kesini kamu. Kalau kamu berani lawan saya, kamu itu kok tega banget ya, nyakitin Fahri sampai seperti ini. Saya tanya sama kamu, memangnya Fahri itu pernah berbuat kasar apa sama kamu? Sampai kamu tega nyakitin Fahri sampai koma seperti ini? Sabar, Ma. Enggak, Pak. Mama tuh nggak bisa ngeliat orang yang sudah nyakitin Fahri sampai seperti ini, ngeliat mukanya ada di sini. Sebentar, Bu Sita. Maaf ya. Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Tapi kali ini Ibu salah. Anak saya Tika nggak bersalah, Bu. Iya, Bu. Lagian Tika juga mana mungkin sih tega ngelakuin hal kayak begitu sama Mas Fahri. Halah, itu kan cuma alasan kamu aja kan, Atika? Cuma pembelaan kamu aja. Buktinya, polisi itu sudah menemukan bukti kalau kamu yang bersalah. Setimpalah kalau kamu menjalani hukumannya itu. Udah jalanin aja. Pokoknya saya nggak mau lihat muka kamu ada di sini. Cepet kamu keluar. Tolong jaga emosi Ibu. Kita semua masih di rumah sakit, Bu. Di ruangannya Fahri. Saya tahu, Dokter Rijal. Makanya saya emosi, saya ngelihat muka orang yang sudah mencelakai anak saya. Keluar kamu, Atika. Ayo keluar. Makanya bawa dia keluar. Dengar dulu toh, Bu Sita. Ojo nesu-nesu terus. Diem, dengarkan, baru tahu apa yang terjadi sebenarnya. Begitu toh. Iya, Tante. Kita bisa mengerti kok perasaan Tante seperti apa. Tapi tolong Tante dengerin dulu. Ini semua ada kesalahpahaman, Tante. Sebenarnya bukan Atika yang melakukan pemukulan terhadap Fahri. Pelakunya bahkan sekarang sudah ditangkap kantor polisi karena semua bukti-bukti menunjukkan kalau Atika itu sama sekali nggak bersalah, Tante. Siapa memang pelaku yang sebenarnya? Bukannya Atika, ya kan? Kalau Tante masih tidak percaya, silakan Tante cek sendiri ke kantor polisi. Pelakunya adalah Naira. Naira bukannya teman baiknya Fahri? Kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin, Pak, kalau Naira. Naira itu kan sayang dan cinta sama Fahri. Fahri juga kan seperti itu, Pak. Fahri juga cinta dan sayang sama Naira. Kayaknya nggak mungkin kalau Naira pelakunya. Saya juga nggak menyangka. Kami semua juga sama sekali nggak menyangka. Tapi ya, itulah kenyataannya, Bu Sita. Jadi pelakunya Naira. Ya ampun, Nak. Kasihan banget sih nasib kamu, Ri. Kamu dicelakai sama orang yang kamu cintai. Makanya, Bu, kami semua kemari untuk mendoakan Fahri semoga dia cepat sadar. Terima kasih. Semakin banyak yang mendoakan anak saya. Mudah-mudahan anak saya cepat sembuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Iya, Pak. Tika juga di sini ingin berdoa buat Mas Fahri. Dan semuanya yang ada di sini juga akan berdoa buat Mas Fahri.
supaya Mas Fahri itu bisa cepat sadar dan sembuh lagi seperti dulu. Iya kan, Kang Mas? Ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Naira bisa bebas. Kenapa jadi kayak gini sih? Kok bisa aku masuk penjara? Semua orang jahat sama aku. Gak ada yang sayang sama aku. Saudari Nara, ada orang yang mengunjungi Anda. Saya nggak mau keluar. Loh, gimana sih? Baru kali ini ada tahanan yang tidak mau dikunjungi. Ya, buat apa? Mereka mengunjungi saya cuma untuk menghina saya. Mereka semua benci sama saya. Buat apa saya menemui mereka? Udah saya bilang, Pak, saya nggak mau ketemu mereka. Suruh mereka pergi, ah. Naira sayang, Jangan sentuh Naira, Ma. Buat apa sih kalian kesini? Belum puas ya? Ngejebak Naira kayak gini. Mau apa lagi kalian kesini? dengerin dulu sayang, please. Enggak, Ma, nggak usah. Naira udah tahu kok. Mendingan Papa sama Mama pergi aja sana. Kalian jahat. Naira nggak mau lagi ngeliat muka Papa sama Mama lagi. Nay, kami datang kemari untuk memberitahu kamu, Fahri sudah sadar. Pak Darmawan, terima kasih sudah mau menerima kami semua. Saya yang mestinya berterima kasih pada kalian semua karena sudah mendoakan Fahri. Pari, Pak Pari. Pak Fahri kenapa? Pari siuman, Pak. Ayo cepat, Pak, cepat. Subhanallah. Subhanallah. Mas Fahri. Alhamdulillah ya Allah. Kamu sudah menyadarkan anak kita, Pak. Iya, Ma. Ma, aku sekarang ada di mana, Ma? Kenapa aku bisa ada di sini? Tenang aja, nak, tenang. Kamu ditemukan kalau kamu tuh terluka. Ada yang memukul kepala kamu sampai berdarah, sayang. Dipukul, Ma? Iya, nak. Tapi kamu tenang aja ya, sayang. Pelakunya itu Naira sudah menanggung semua perbuatannya terhadap kamu. Dia sekarang sudah ditangkap polisi, ya kan, Pak? Iya. Naira ditahan, Ma. Tapi... Iya, Ri. Naira yang sudah memukuli lo. Enggak. Kalian salah. Bukan Naira. Naira sama sekali nggak salah. Jadi kalau bukan Naira, siapa, Pak Hari?
Dia bilang kalau kamu itu tidak bersalah. Sekarang Fahri masih di kantor polisi untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan setelah pemeriksaan selesai, kamu sayang bisa bebas. Naira bisa bebas. Kamu yakin, Nak, mau memberikan keterangan sama Pak Polisi? Tapi kalau kamu belum kuat, nggak usah dipaksa ya, sayang ya. Aku bisa, Ma. Mama tenang aja ya. Baik, Saudara Fahri. Bisa Anda ceritakan kejadian sesungguhnya? Jadi, kejadian sebenarnya itu seperti ini, Pak. Naira, kalau aja dari awal kamu bercerita dengan jujur, gak harus terjadi kan semua ini.